Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Lili. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap belajarnya belum? Pasti dong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tumbukan. Jadi, kakak harap kalian semua simak dan pahami betul ya penjelasan kakak. Langsung saja. Nah, jenis-jenis tumbukan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua ada tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang ketiga itu ada tumbukan lenting sebagian. Materi yang pertama kita akan membahas tentang tumbukan lenting sempurna. Kita mulai. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Bisa adik-adik lihat dari gambar berikut. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Berikut merupakan persamaan dari tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna ini, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Bisa dilihat pada persamaan berikut, di mana delta V aksen sama dengan minus delta V, di mana V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan minus dalam kurung V2 dikurang V1. Dan koefisien restitusinya yaitu sama dengan minus V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Dengan V1 dan V2 itu sebagai kecepatan sebelum tumbukan, satuannya adalah meter per sekon, V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan setelah tumbukan, satuannya meter per sekon. Dan E ini sebagai koefisien restitusi. Materi yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita mulai. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika setelah bertumbukan kedua benda akan bersatu. Bisa dilihat dari gambar berikut. Sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan menjadi sama. Itu karena koefisien restitusinya sama dengan 0. Pada keadaan ini, hukum kekekalan energi mekanik tidak akan berlaku. Namun, hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Berikut merupakan persamaan dari tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, karena pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda akan bersatu setelah terjadi tumbukan, maka berlaku hubungan kecepatan sesudah tumbukan sebagai berikut, di mana V2 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V aksen. Dengan demikian, soal-soal mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Di mana M1 dan M2 ini sebagai massa benda dengan satuan kg, V1 dan V2 ini sebagai kecepatan sebelum tumbukan, satuannya meter per sekon, dan V aksen ini sebagai kecepatan setelah tumbukan. Oke, next. Materi yang ketiga ada tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali adalah dua kasus yang ekstrim. Pada umumnya, sebagian besar tumbukan berada di antara keduanya. Nah, tumbukan itu disebut sebagai tumbukan lenting sebagian. Bisa dilihat pada gambar di samping.
Tumbukan lenting sebagian ini adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibanding dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Contohnya, bola tenis yang adik-adik lepas dari ketinggian H1 bisa dilihat dari gambar. Di atas lantai akan terpental setinggi H2, di mana H2 ini selalu lebih kecil daripada H1. Nah, untuk koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian ini yaitu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Jadi, untuk tumbukan lenting sempurna itu koefisien restitusinya sama dengan minus delta V aksen per delta V sama dengan 1. Dan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana minus delta V aksen per delta V sama dengan 0. Sebab V2 aksen sama dengan V1 aksen. Di mana V1 dan V2 itu sebagai kecepatan sebelum tumbukan, satuannya meter per sekon. V1 aksen dan V2 aksen kecepatan setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Dan E itu adalah koefisien restitusi. Nah, dari tadi kakak sering bilang koefisien restitusi. Adik-adik sudah tahu belum apa itu koefisien restitusi? Mau tahu? Oke, di sini kakak akan jelasin ya. Koefisien restitusi adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Dan kalian harus ingat nih, pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya itu sama dengan E sama dengan 1. Nah, pada tumbukan tidak lenting sempurna, koefisien restitusinya atau E sama dengan 0. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.